Anu Haram Kiai Haji Jakarim kepada beliau kami persilakan. Kawan kedua ini. Nah, duduknya sama Oman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a fa huwa khairul lahu wa man tatawwa'a khairan fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para guru, para sepuh, para ustaz, para haji, para segenap tokoh masyarakat, para jemaah teristimewa, imam rawatib, Bapak Amir Rahman, Bapak segenap jamaah pengajian, Bapak Haji Engkus, Bapak Haji Abdi Hazami, teristimewa Ketua DKM serta para pengurus yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis di masjid yang mulia ini, masjid kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi keberkahan buat kita semua dan menjadi wasilah kita kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi amaliyah yang akan menemani kita kelak di alam kubur kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para itba'ut tabi'in, hingga sampai kepada umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat. Dan mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita awali pengajian kita dengan membaca bersama-sama sholawat tariyah. Ini tidak lain dan tidak bukan kita setiap memulai pengajian selalu istiqomah, selalu warid kita awali dengan bacaan sholawat tariyah. Tidak bukan adalah karena kita sejak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintahnya Rasulullah SAW dalam sabdanya tentang bagaimana kita diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Dan asal daripada sholawat yang setiap malam Ahad kita baca ini, mudah-mudahan
ini menjadi wasilah, menjadi sababiah kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya Rasulullah SAW, dan juga asal daripada kita bersama-sama berselawat apa-apa yang menjadi cita-cita kita, apa-apa yang menjadi urusan kita, apa-apa yang menjadi hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dengan sababiah kita bersama-sama berselawat harian ini, Allah senantiasa ijabah semua keinginan kita, semua hajat kita, semua urusan kita Allah mudahkan. Dan juga dengan melalui selawat ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan dengan barokah, dengan sababiah kita berselawat kepada kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah senantiasa berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan kampung kita ini dijadikan kampung yang penuh barokah, kampung yang senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, istri, anak kita, semuanya mudah-mudahan senantiasa ada dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyatil madhkurat liridha'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaina kama nawa salafuna salih wa nawaina kama nawa jami'ul ulama'il amin wa jami'ul habaib wa rijalul ghaib wa nuqaba wa nujaba wa auta ba'd bilad, wa nawaina kama nawa jami'u shaykhina wa mu'allimina wa asatidina sisati ahlul Qur'an wa jami' hufadil Qur'an wa ala ma yurdilu ta'ala wa rasuluhu wal fatihata bi yadi shifa wa daf'il waba wal bala wa inzal futuhan nujuh والفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الأدب وأهل الطاعة وأن يسهل جميع مفردات الله والفاتحة أن يجعل قريتنا قرية مطمئنة في غير نقم وسقم ولا ضير. ثم إلى حضرة صاحب هذه الصلوات النارية، ثم إلى حضرة من أجدني هذه الصلوات، ثم إلى حضرة صاحب هذا الكتاب، ثم إلى حفظ شارح هذا الكتاب شيخ وجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذة القرآن وجميع حفظ القرآن، ثم إلى حفظ مؤسس جمعية نهضة العلماء، ثم إلى حضرة واقف هذا المسجد وجميع من أسس هذا المسجد، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور في هذا المجلس بصلهم وفراهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ثم إلى حضرة وجسد شيخنا ومربي روحنا كيهجي حنف بن حاج صالح بصلهم وفراهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمر وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتخرج به الكرب وتقضى به الحوائج ويبلغ به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada malam ini kita tidak membaca kitab Kasyif saja karena mungkin ini malam tawakufan ya. Karena besok malam minggu besok sudah mulai masuk bulan Ramadan yang mungkin tanggal berapa kira-kira? Hari apa? Tanggal 17 atau tanggal 18? 18 ya? Nah, kita masih menunggu dari sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Ya, artinya meskipun saudara-saudara kita sudah menetapkan ya, dari Jam'iyah Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan itu tanggal 18 ya, biar di saudara kita. Adapun kita yang galibnya yang biasa kita lakukan adalah menunggu bagaimana keputusan pemerintah dalam menetapkan 1 Ramadan ya. Kalau memang pemerintah menetapkan 1 Ramadan tanggal 18 ya, kita ikuti. Dan kalau misalnya tanggal 19 ya, nanti kita lihat saja ya. Itu. Jadi sekarang kita sekarang judulnya bukan ngaji Bang, ngeliwat ya, yang mesen Bapak Haji DKM nih, Pak Haji DKM-nya, kemudian bininya Pak Haji DKM, kemudian ngebor. Untung aja Pak Haji Yoyot kagak tahu nomor izin. Mungkin kalau Pak Haji nomor Pak Haji DKM minta tolong. Udah itu Madura kayak kesini sama Haji DKM. Ya, karena ya emang sudah janji kan kemarin kita hari kemarin minggu kemarin kita nggak ngaji ya, nggak ngaji karena izinnya lagi ikut diklat itu. Jadi walhasil kita sekarang judulnya ngeliwat cuma untuk sekedar idkhulus surur saja ya, karena kita beberapa hari akan kedatangan tamu agung, tamu mulia yang bulan Ramadan yang sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah bersabda bahwa syahrul Sya'ban adalah syahrullah ya, syahrullah wa syahrul Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri ya, wa Sya'bana syahri wa Ramadan syahrul ummati katanya. Jadi Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemudian bulan Sya'ban, ya, bulan Roah itu bulan aku katakannya Nabi. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku katanya. Makanya insyaallah kita beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, yang mana di situ kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diteruskan lagi ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang ditentukan. Pada hari-hari yang ditentukan yaitu pada bulan Ramadan. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa ya, dari mulai tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan. Itu merupakan kewajiban buat kita. Tinggal kita bagaimana mengisinya ya. Bagaimana mengisinya bulan Ramadan itu. Dikuatkan lagi oleh hadis Nabi yang lain mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya dan dosa yang telah lalu.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kita isi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan ketaatan-ketaatan yang menghantarkan kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita bersolawat tarawih berjamaah di masjid kita, ya, kemudian dengan tadarus, nggak bisa baca Quran, dengan zikir, dengan solawat, apapun segala bentuk ketaatan-ketaatan, mari kita bareng-bareng kita lakukan, kita kerjain selama bulan Ramadan. Ya, itu ya bareng-bareng ya. Bersama dia, bersama kan, kagak bisa baca Quran misalnya, ya kita pegang tasbih, baca apa aja yang kita bisa, baca sholawat, baca subhanallah, baca istighfar. Ya itu yang karena amal-amal itu yang akan menemani kita di alam kubur kelak. Ya, amal-amal itu yang akan menemani kita, yang akan abadi, akan menemani kita kelak di alam kubur. Di mana di alam kubur kita cuma dewekan, cuma seorang. Ya, siapa yang akan menemani kita? Siapapun nggak bisa menemani kita. Hatta bini bagian demen banget ya sama kita, ogah menemani kita, bener nggak? Ya, makanya hasil ayo kita bareng-bareng isi, jadikan Ramadan ini ya untuk membuat giroh semangat kita itu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Belum tentu kita Ramadan berikutnya, Ramadan yang akan datang kita akan mengalami lagi. Benar enggak? Makanya mampu untuk jadikan Ramadan yang terakhir buat kita. Karena apa? Kita nggak tahu Ramadan berikutnya kita apa masih ngalamin apa kagak. Ya enggak? Makanya ayo kita bareng-bareng kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak amaliyah kita, ya. Apapun yang kita lakukan, apapun harus mencerminkan kepada amal soleh, kebaikan. Dengan tersenyum saja itu sudah menjadi kebaikan, menjadi bentuk ketaatan. Dengan kita berbuat baik pun, ya dengan misalnya tersenyum, dengan berbicara yang tidak menyakiti pun sudah memberikan salah satu bentuk ketaatan. Apapun potensi yang kita bisa lakukan, ayo kita. Kenapa? Kita tahu bahwa ganjaran pahala yang didapatkan bagi kita sebagai umat Islam itu akan dilipat gandakan. Bahkan sampai puasanya saja, puasa yang kita lakukan di siang hari, Allah sampai wa ana ajzib bih bahasanya. Ya. Dalam hadis kutsinya, saya kata Allah, saya yang akan membalasnya. Sampai begitu agungnya esensi puasa itu, sampai redaksi dalam hadis kutsinya wa ana ajzib bih. Aku yang akan membalasnya pahala puasanya. Makanya ayo kita bareng-bareng kita isi puasa, dan puasa kita harus benar-benar berkualitas. Ya, benar-benar berkualitas. Maksudnya apa? Bukan hanya nahan lapar dan haus saja. Gitu. Harus benar-benar berkualitas. Karena kita sudah berapa puluh kali kita melewati Ramadan, ya kan? Benar nggak? Dari sejak lahir kita, sejak akil bayi, sejak hidang kita sampai sekarang kita terus mengalami apa yang namanya Ramadan. Makanya jadikan Ramadan yang berkualitas. Kualitas diri kita, kualitas ibadah kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas spiritual kita. Ayo kita bareng-bareng, ya. Makanya kita jangan sampai puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Bahkan sampai di warning sama Kanjeng Nabi. Apa bahasa Kanjeng Nabi? Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang hanya berpuasa itu hanya mendapatkan nahan lapar sama haus. Artinya apa? Pahala atau nilai puasa, esensi puasa tidak dia dapatkan. Dan kasihan kalau begitu ya. Makanya kita, apa esensi puasa? Itu tadi. Ya, Al-Quran mengatakan apa katanya? La'allakum tattaqun. Nah, bagaimana sih supaya puasa kita berkualitas? Diberikan arahan oleh Kanjeng Nabi. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi ada istilahnya, ada yang membatalkan puasa itu sendiri, yang orientasinya adalah fikih.
Tuh, Pak, yang membatalkan puasa. Misalnya memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di anggota tubuh kita dengan sengaja. Ya, tahu-taunya masukin cendol ke mulut kita dengan sengaja, masukin kolak ke mulut kita dengan sengaja di siang hari. Nah, itu batal puasa. Nah, ini ada batal pahala puasa. Ya, yang senyalir, yang sejalan dengan apa yang diperingatkan oleh Kanjeng Nabi tadi. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Apa? Khamsun yuftirna shaim al-kadzib. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa? Yang satu al-kadzib, bohong. Ya, al-kadzib bohong. Lihat tuh, yang dalam laban kita tuh. Ya. Iya, rata-rata dah kita tuh. Apalagi yang begitu dah. Si Mas Madura apa Pak Hamba ya? Pengalaman beliau. Khamsun, yang pertama al-kadzib. Ini artinya nasihatin buat si Jijen juga, bukan buat bapak-bapak juga, bukan. Al-kadzib. Yang kedua, al-ghibah, ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin siapapun. Ya, al-kadzib itu ngomongin keburukan orang lain, ngomongin tetangga lain. Ya, makanya kita ketika puasa kita usahakan rem, kita tekep mulut kita daripada kita ngomong orang, kita pakai zikir mulut kita. Al-kadzib wal ghibah. Yang ketiga an-namimah wan namimah. Apa namimah? Namimah ngadu domba. Bapak adek di rumah sama bapak Asep. Ya, segala macam itu juga akan membatalkan pahala puasa kita. Kemudian wan namimah, kemudian apa lagi? Al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadzib. Sumpah bohong, sumpah palsu. Agak gue memang puasa, padahal habis dari dapur. Nah, ya. Kelihatan bibirnya klimis. Ya, wal yaminul kadzib, sumpah palsu atau sumpah bohong. Dan yang kelima wan nazar bisyahwah, melihat dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Ya. Nah, ini kelima poin ini yang menjadi warning, peringatan buat kita dari Rasulullah SAW agar pahala puasa kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita hindari yang lima ini, ya, supaya kita puasa yang kita lakukan di siang harinya itu benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita bareng-bareng kita jaga ya puasa kita mudah-mudahan berkualitas sehingga menjadi sesuai dengan apa tujuan puasa itu, apa esensi puasa itu, yang sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Takwa itu bukan takut sama yang tua, ya. Takwa itu takwa, ya. Ya, artinya memang takwa itu takut, gitu. Jadi jangan disambat sama yang tua, bukan, gitu. Mas ketawa apa ya, Mas? Pengalaman, Mas? Hah? Ya. Oke. Ayo kita bareng-bareng yang semangat. Ya, bagian semangat kita, apalagi kita belum punya udah dicembutin sama bini mah ya. Ya, belum punya taragan, belum punya buat lebaran segala macam. Ya, mudah-mudahan kita ada miliknya semuanya. Ya, biar mudah-mudahan digampangin milik rezeki oleh Allah, semuanya dimudahin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kita niat kita ngasih bahasa kitanya, ngempanin anak bini itu juga ibadah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki kita untuk semata-mata niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, ya. Karena sekarang judulnya bukan ngaji. Dan yang terakhir, Ijen Al-Fakir mohon dibuatkan minta maaf yang sesuatu lahir dan batin, zahiran wa batinan, kepada para sepuh, ya, para jamaah semuanya. Apalagi yang sering disebut-sebutin, yang dicontohin bersama dia. Maafin Ijen ya.
Abah Samad semuanya ini yang sering dijadiin contoh kalau lagi ngaji. Ya, maafin ya Abah Samad ya. Ya, maafin ya. Lahir batin ya. Ya, ridho enggak? Ridho. Benar. Ya, maafin semuanya ya. Ya semuanya mudah-mudahan karena kita sebentar lagi akan ini kita isi dengan hati yang berbunga-bunga, hati yang gembira, hati yang tidak ada dendam, tidak ada salah dan hilaf bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan sesuai dengan apa yang menjadi esensi daripada Ramadan tersebut, yaitu menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Semuanya, ayo kita bareng-bareng kita ramaikan masjid kita ini ya, semuanya yang ada di misalnya di mushola atau apapun, ramein dengan ibadah-ibadah ya, mumpung kita masih ketemu sama Ramadan sekarang ya. Siapa tahu Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun depan, Ramadan tahun depannya lagi kita enggak ketemu lagi dengan Ramadan itu. Makanya mumpung kita masih ketemu sama Ramadan, kita manfaatkan Ramadan ini dengan maksimal, dengan amaliyah, dengan ketaatan yang kita mampu, yang kita bisa. Ya, hasil ayo kita bareng-bareng, dan sekali lagi Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan insyaallah ba'da Ramadan Syawal kita masih ada waktu, ya ada waktu mungkin kita ngeriung lagi. Ya, kita ngeriung lagi, kita niatin thalabul ilmi, kita niatin mencari ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan karena insyaallah, dan juga yang terakhir mohon doanya dari para jamaah sekalian, para sepuh, para ustadz, para haji semuanya ya, insyaallah Dijen akan membersamai para jamaah haji kloter 16 ya insyaallah. Dan mohon doanya dari semuanya agar dalam melayani para jamaah khususnya dalam bimbingan ibadah ya, mohon diberikan kemudahan oleh Allah ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, mudah-mudahan dilancarkan, dan semuanya jamaah haji semuanya dijadikan jamaah haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita semua yang mendoakan di sini mudah-mudahan semuanya baik yang sudah berangkat ataupun yang belum, mudah-mudahan diberikan nasib oleh Allah bisa berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.